Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan kembali video tutorial tentang pembuatan HKSA, tentang pembuatan model persamaan HKSA. Di minggu lalu, di sebelumnya kita sudah sampai mendapatkan persamaan, kita sudah membuang data outlier, dan setelah data outliernya dibuang, kita sudah dapat persamaan di mana log IC 50 sama dengan ini 4,361 plus 11,139 kali homo min 10,390 kali lumo plus 0,009 kali log S. Ini adalah persamaan yang kita peroleh setelah membuang data outlier dengan nilai R. Ini sudah memenuhi syarat karena R-nya sudah lebih dari 0,9. Walaupun ini kecil ya, 0,91. Nah, kemudian ini berarti parameter validasi yang pertama yaitu nilai R-nya sudah terpenuhi. Berikutnya kita hitung parameter yang kedua yaitu nilai F hitung per F tabel. Ya. Nah, F hitungnya bisa kita lihat dari sini. F hitung nih. Nah, kita dapat dari SPSS-nya ketika kita membuat persamaan. Ini kan persamaannya kemarin koefisiennya ini. Kemudian kita ditentukan nilai F. Ini adalah F hitungnya. Jadi F hitungnya adalah 8,624. Kita tulis di sini 8,624. Sementara F tabelnya, nah F tabel itu kita bisa tentukan dengan bantuan Excel. Nah, untuk F tabel ini kita harus tahu dulu F tabel itu bisa kita hitung di Excel dimanapun ya. Misalkan kita buka halaman Excel. Untuk mendapatkan nilai F tabel, maka kita tinggal sama dengan FINV. Nah, FINV kurung buka. Itu derajat kepercayaannya. Derajat kebebasannya itu 0,05. Kita ambil 0,05. Kemudian koma adalah derajat 0,05 adalah tingkat kepercayaannya, kemudian DF, DF. Nah, DF-nya bisa kita dapat dari sini. Nah, ini DF-nya adalah 3. Kita masukkan DF-nya 3. DF-nya 3. Kemudian derajat kebebasan. Jadi ini derajat kebebasan yang pertama 3, kemudian derajat kebebasan yang kedua itu adalah jumlah data. Berarti jumlah data kita ada berapa? Jumlah data kita ada 10. Nah, jumlah data itu 10 dikurangi derajat kebebasannya. Tadi derajat kebebasannya adalah 3, maka 10 dikurangi 3, 7, dikurangi 1. Berarti derajat kebebasan keduanya adalah 6. Nah, kita masukkan, kita dapat nilai, inilah nilai F tabelnya. Ya, ini F tabelnya, kita kopikan ke sini. Nah, ini F, berarti nilai F tabel. Ya. Karena F hitungnya hanya sampai 3 digit di belakang koma, maka kita juga cukupkan sampai 3 saja. Jadi 4,757. Nah, kita bisa hitung F hitung. Kita bisa hitung nilai F hitung per F tabel. Tinggal kita hitung. Sama dengan, berarti 8,624 dibagi 4,757. Maka sama dengan, kita bisa hitung. Akan dihitung.
Jadi nilainya sama dengan 1,813. Ini adalah nilai F hitung per F tabel. Nah, silahkan cek syarat F hitung per F tabel itu berapa. Silahkan cari literaturnya, apakah ini memenuhi syarat atau tidak. Nah, ini parameter kedua sudah kita hitung, yaitu F tabel per F hitung. Berikutnya, kita tinggal membuat yang ketiga. Parameter yang ketiga yaitu kita menghitung nilai Q kuadrat. Nah, untuk menghitung Q kuadrat, kita gunakan Excel kembali. Ya. Ini saya hapus. Ini adalah data yang masih kita punya. Nah, untuk melakukan perhitungan nilai Q kuadrat, maka kita buka sheet baru. Sheet barunya kita tulis buat kolom nama senyawa, kemudian log IC 50 prediksi. Log IC 50. Ini adalah log IC 50 eksperimen ya. Eksperimen ini sebagai Y, nilai Y. Kemudian kita tambah koefisien. Kolom. Nah, kemudian kita buat kolom baru. Ini adalah damage. Nah, ini adalah sejumlah deskriptor yang ada. Kebetulan karena persamaan saya deskriptornya hanya 3, yaitu homo. Saya buat 3 kolom dengan menggabungkan 2 kolom. Homo, lumo, kemudian log S. Log S. Kemudian di sini masing-masing diisi dengan koefisien dan nilainya. Koefisien ini nilai. Ini juga sama, artinya koefisien lumonya berapa? Koefisien ini nilai. Kemudian koefisien nilai. Ya, ini kebetulan saya hanya menggunakan 3 deskriptor ya. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan 5 deskriptor, berarti kalian harus membuat 5 kolom seperti ini. Yang isinya adalah nama deskriptornya, kemudian di bawahnya ada kolom koefisien dan kolom nilai. Nah, ini di saya ini ada 3. Jadi silahkan sesuaikan dengan persamaan Anda. Anda menggunakan berapa deskriptor. Oke. Berikutnya di sini adalah saya buat Y aksen. Setelah Y aksen, maka Y dikurangi Y aksen. Berikutnya adalah Y min Y aksen kuadrat. Kemudian Y rata-rata. Y rata-rata. Kemudian ini ada Y min Y rata-rata. Y min Y rata-rata. Y rata-rata.
kemudian Y min Y rata-rata kuadrat. Dan terakhir adalah nilai Q kuadratnya. Oke, kita boleh rapikan sedikit. Ini di match. Oke. Match. Nah, silahkan dibuat. Ini juga di match saja. Ini tujuannya hanya untuk merapikan dan sedikit lebih enak untuk dilihat. Oke, seperti ini. Baik. Nah, datanya, dari mana sih data senyawa ini? Nah, senyawa yang kita gunakan di sini adalah senyawa-senyawa yang digunakan, artinya yang setelah dikurangi oleh data outlier-nya. Nah, kebetulan di saya, ini data kemarin sudah dibuang, jadi data yang saya di outlier-nya yang dibuang adalah data nomor 12, 10, 9, 5, dan 4. Sebaiknya nama senyawa jangan dirubah ya, jadi nama senyawa tetap. Nah, untuk memudahkan, ini kita delete saja. Jadi yang kolom kosongnya, baris kosongnya kita delete. Nah, ini tinggal senyawa saya. Jadi saya tinggal kopikan senyawa yang, ini masih satu lagi. Nah, ini senyawa yang saya gunakan. Jadi saya copy. Ini, paste. Nah, ini nama senyawanya. Kemudian log IC eksperimennya. Log IC eksperimennya ini ya, jadi nilai log IC eksperimen, log IC memang yang kalian peroleh dari literatur, itu adalah log IC eksperimennya. Saya tinggal kopikan saja. Copy. Oke. Nah, kemudian koefisien, kolom koefisien kita kosongkan dulu. Nah, kemudian homo juga koefisiennya kita kosongkan karena ini data yang akan kita cari. Kemudian untuk nilainya adalah nilai homo yang ada di sini, ada di data yang kita punya. Jadi homonya juga sama, kita copy. Homo. Oke, kemudian lumo. Oh, maaf, kebalik. Ini undo dulu ya. Saya kebalik. Tadi sebenarnya adalah nilai lumo. Jadi kita masukkan ke nilai lumo. Kemudian ini homonya. Homo. Nah, ini homonya. Copy. Berikutnya adalah satu lagi log S. Oke, log S. Ini nilai log S-nya. Oke. Nah, bagaimana sih untuk menghitung nilai Q kuadrat setelah ini data awal yang harus kita masukkan seperti ini. Nah, untuk mencari data Q kuadrat, kita harus lakukan yang namanya LOO atau leave one out. Nah, untuk mencari data nilai leave one out itu, bentar. Nah, untuk mengisi data leave one out, jadi data di baris pertama, ini koefisien untuk senyawa pertama, itu kita buat dengan cara kita lihat ke data yang ada di SPSS-nya.
Ini SPSS-nya. Kita coba kecilkan saja. Nah, data di SPSS itu caranya adalah untuk kolom pertama. Nah, ini data pertamanya kita delete dulu. Nah, data pertama sudah kita delete. Kemudian kita buat persamaan melalui analis regression linear. Nah, ini sama. Jadi si dependennya tetap log isi 50, kemudian variabel independennya atau deskriptornya tetap homo, lumo, dan log S. Tapi datanya ingat ya, jadi kalau di saya datanya tinggal 9 yang digunakan kecuali data 1 karena kita akan mengisi untuk data yang pertama. Nah, ini kita buat enter, sudah. Oke. Nah, ini data yang kita perolehnya. Jadi biasanya datanya paling nyimpan di bawah. Nah, biasanya kalau saya sih lebih suka dihapus daripada membingungkan. Jadi ini dihapus dulu. Oke. No. Nah, ini tadi kan datanya tinggal 9 ya. Sudah dengan membuang data yang nomor 1. Ya, otomatis bergeser, data tinggal 9. Kita buat regresi linearnya lagi. Regression linear, dependennya sudah betul, independennya juga sudah betul, metodenya sudah betul, pakai enter, kemudian tinggal oke. Nah, ini kita langsung lihat koefisiennya. Nah, koefisiennya kita isikan di sini. Ini adalah berarti ini adalah koefisien konstantanya. Koefisien konstantanya. Konstantanya adalah 4,209. 4,209. Kemudian kita isikan koefisien homonya. Koefisien homo itu adalah 10,926. 10,926. Kemudian koefisien lumo. Koefisien lumo adalah min 10,534. Min 10,534. Kemudian log S-nya. Log S-nya minus 0,05. Minus 0,05. Oke. Itu, nah, ini jadi koefisien data koefisien di kolom di baris 1 sudah kita isikan tadi dengan cara membuang senyawa ke 1. Nah, berikutnya untuk senyawa yang kedua, untuk di baris kedua, koefisien baris kedua, kita isikan dengan cara mengembalikan data senyawa 1 dan membuang data senyawa 2. Ini kita close dulu. Nah, ini kembali ke data ini kan tadi 10 senyawa, 9 senyawa karena senyawa ke-1-nya kita hilangkan. Nah, kita undo saja. Nah, undo berarti kembali lagi ya. Di undo itu datanya kembali lagi, data ke-1-nya kembali, data ke-1-nya kembali, jadi ada 10 data lagi. Nah, untuk mengisi kolom kedua, kita buat persamaan dengan cara membuang senyawa kedua. Jadi senyawa keduanya di-delete dulu. Nah, senyawa kedua di-delete, kemudian buat persamaan lagi, buat regresi lagi, regression, linear. Nah, ini masih tetap sama, log IC 50, kemudian ini independennya juga tetap sama, metodenya enter, ini tetap sama. Kita tinggal oke. Nah, oke. Ini, nah, kita tinggal masukkan konstantanya. Jadi konstantanya atau koefisien yang ini
adalah 4,570. 4,570. Kemudian, aduh, ini apa sih? Oke, 4,570. Kemudian yang homonya adalah 11,711. 11,711. Kemudian lumonya adalah 11,085. Min 11,085. Kemudian log S-nya adalah 0,019. Positif ya. 0,019. Oke. Dan seterusnya kita lakukan. Nah, ini saya close lagi yang ininya, no. Nah, berikutnya kita undo lagi, berarti mengembalikan senyawa kedua. Dan untuk mengisi baris ketiga, koefisien baris ketiga, kita hilangkan senyawa ketiga, di delete. Nah, kita buat persamaan lagi. Oke. Nah, konstantanya 4,66. Koefisien homo 11,957. 11,957. Lumo min 11,254. Log S 0,023. 0,023. Oke, ini senyawa ketiga, kemudian senyawa keempat saya buang, no. Senyawa keempat diandu, senyawa ketiganya kembali lagi. Nah, sekarang untuk senyawa yang ini urutan keempat, berada senyawa keenam, maka ini kita buang dulu. Oke, nah kita buang buat persamaan lagi. Konstantanya 4,116. Koefisien homo 10,536. Lumo min 10,109. Log S-nya 0. Log S-nya 0,0. Oke, berikutnya balikan. Berikutnya adalah senyawa ke-5. Kalau di sini urutan ke-5, kita delete, analyze. Maka koefisiennya 4,359. Homo 11,132. Lumo min 10,402.
kemudian log S-nya 0,009. 0,009. Oke. Ini dihapus lagi. No. Nah, berikutnya kembalikan senyawa yang tadi. Nah, berikutnya adalah senyawa berarti di sini ke-6. Delete. Nah, koefisiennya 3,992. Lumoknya 10,409. Kemudian lumonya min 9,374. Min 9,374. Kemudian log S-nya min 0,026. Oke, berikutnya ini hapus lagi. Nah, kembalikan senyawanya. Tadi berarti di sini ke-6, sekarang yang ke-7. Delete yang ke-7, buat persamaan lagi. Oke. Koefisiennya 5,410. Koefisien homonya 14,445. Koefisien lumo min 13,590. Koefisien log S 0,022. 0,022. Oke. Berikutnya ini di close lagi. Nah, kembalikan senyawa tadi. Berarti sekarang adalah senyawa ke-8 yang kita hapus, atau di sini adalah yang urutan ke-8 yang kita hapus. Kita buat persamaannya lagi. Analyze. Regression linear. Oke. Konstanta 3,964. Berikutnya koefisien homo 8,707. Lumo 1,776. Koefisien lumuknya adalah min 1,776. Min 1,776. Kemudian koefisien lumuknya log S-nya adalah 0,008. 0,008. Oke. Nah, terus lagi. Kembalikan lagi. Berarti sekarang tinggal senyawa yang ini urutan ke-9. Kita hilangkan. Analyze. Regression linear. Oke. Konstantanya 4,198. Homonya. Koefisien homo 10,310.
koefisien LUMO-nya min 9,382. Koefisien log S-nya 0,022. Kemudian kembalikan lagi. Nah, tinggal senyawa yang terakhir dibuang. Persamaan analyze, regression linear. Oke. Konstan koefisiennya 3,964. Kemudian homonya 9,761. Kemudian LUMO-nya 8,830 min 8,830 dan log S-nya 0,008. Oke. Karena senyawa saya ada 10, maka selesai untuk mengisi data koefisien. Nah, berikutnya adalah tinggal mengisi Y-aksen. Nah, untuk mengisi Y-aksen, kita masukkan persamaan. Jadi persamaan yang setelah dibuang datanya. Persamaannya kan adalah nih ya, koefisien kayak aksen itu adalah nilai koefisien ditambah koefisien homo dikali nilai homonya, tutup, kemudian tambah lagi, nggak masalah ya karena di situ sudah ada nilai minusnya. Koefisien LUMO dikurangi dikali nilai LUMO, kemudian plus koefisien log S dikali nilai log S. Oke. Tampaknya ada yang salah. Kita coba hitung lagi. Plus koefisien dikali nilai homo, koefisien LUMO dikali nilai LUMO, koefisien log S dikali nilai log S. Wah, kenapa ada yang salah? Ini salah ini. Ini tampaknya ada data yang salah di saya. Ini nilai berikutnya sesuai ya. Jadi tidak terlalu jauh dengan log IC. Ini kenapa salah? Padahal ini kenapa di copy rumusnya benar? Ini angkanya yang salah. Oh, ini nih salah ngetik ya. Ini 10, harusnya pakai titik. Oke. Jadi ini sudah rasional angkanya. Nah, kita tinggal ngurang nilai. Ini adalah Y dikurangi Y aksen. Y adalah eksperimen, berarti yang ini.
B dikurangi Y aksennya. Nah, ini nilainya tinggal kita kopikan ke bawah. Nah, berikutnya tinggal Y men Y aksen dikuadratkan. Berarti kita bisa tuliskan saja ini dikalikan lagi. Nah, ini hasilnya. Kita kopikan juga ke bawah. Nah, berikutnya kita hitung Y rata-rata. Nah, untuk menghitung Y rata-rata kan ini ya nilai Y-nya. Kemudian rata-rata ini tinggal kita average. Bisa kita average nilai ini Y-nya. Nah, dapat. Harusnya nilainya ke bawah sama semua. Kalau kita copy. Oh, salah. Jadi untuk Y rata-ratanya kita tuliskan salah satu saja. Ini nilai sama. Kemudian untuk Y men Y rata-rata. Di ini dikurangi ini. Maaf. Ini copy apa ya? Saya lupa. Ini harusnya nilainya sama. Jadi 1,003,008. Ini nilainya harusnya sama semua. Ya rata-ratanya. Nah, untuk ini menghitung ini berarti tinggal Y-nya ini dikurangi Y rata-rata. Sekian. Nah, kemudian Y men Y rata-rata kuadrat sama dengan berarti tinggal ini dikalikan dengan ini bisa ya. Untungnya boleh seperti ini. Oke. Selesai tabelnya diisi, kita tinggal menghitung nilai Q kuadrat. Nah, Q kuadrat itu dapat dihitung dengan persamaan. Q kuadrat itu sama dengan, nilai Q kuadrat itu sama dengan 1 minus sigma Y men Y aksen kuadrat. Berarti ini harus dihitung lagi ya, bentar. Berarti ini harus dihitung sigmanya. Sigma berarti totalnya ya. Sigma Y men Y aksen kuadrat itu sama dengan sum. Kita boleh sum di sini. Oke, ini nilai sigmanya. Kemudian yang ini Y men Y rata-rata juga sama, kita sigma atau sumnya. Sum. Nah, ini nilainya. Nah, berikutnya kita tinggal ngitung Q kuadratnya. Nah, rumus Q kuadrat itu sama dengan 1 dikurangi kurung buka nilai sigma Y men Y aksen kuadrat, berarti ini, dibagi sigma Y men Y rata-rata kuadrat, berarti nilainya ini, kurung tutup. Selesai. Nilai Q kuadrat saya adalah 0,103. Oke. Nah, berarti kita tinggal tuliskan, berarti parameter ini adalah nilai Q kuadrat. Q kuadrat sama dengan, nah, punya saya hasilnya sekian. Nah, berarti kita sudah memiliki tiga parameter validasi. Yang pertama adalah nilai R-nya.
Kemudian F hitung per F tabel, milik saya R-nya 0,901, F hitung per F tabelnya 1,813, kemudian Q kuadratnya adalah 0,103. Nah, silahkan disimpulkan, silahkan cari literatur apakah nilai tersebut memenuhi parameter, memenuhi persyaratan validasi HKSA atau tidak. Berikut demikian untuk pekerjaan validasi metode analisis. Berikutnya tinggal Anda menyimpulkan apakah persamaan HKSA yang ini ya, jadi persamaan HKSA ini kesimpulannya ini valid atau tidak dengan melihat 3 parameter tadi. R kuadratnya harus memenuhi syarat, F hitung per F tabelnya juga harus memenuhi syarat, dan Q kuadratnya harus memenuhi syarat. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, itu artinya si persamaan HKSA ini valid. Jika persamaan ini valid, maka persamaan HKSA ini dapat digunakan untuk memprediksi aktivitas senyawa turunan baru, dengan lebih meyakinkan gitu ya. Oke, saya cukupkan sekian untuk validasi metode HKSA-nya.